Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Irgedi Pratama dengan NIM 202220043. Mata kuliah Hukum Klinis kelas A semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis kasus perundungan atau bullying yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Jepara. Dalam analisis video tersebut, diduga perundungan anak SD di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dugaan perundungan itu diunggah di akun media sosial @bintang10264642. Dalam postingan yang berdurasi 7 detik tersebut, terlihat ada seorang anak SD tengah dikerubungi temannya. Ada satu anak yang memegang tangannya, terlihat ada teman lain yang memukul anak tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara, Agus Triharjono, membenarkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut terjadi di Jepara, namun dia enggan menyebutkan secara detail SD sekolah dasar yang dimaksud. Menurutnya, kejadian itu sudah diselenggarakan secara damai. Agus membantah jika isu itu merupakan aksi dugaan perundungan. Menurutnya, kejadian itu hanya salah paham saja. Perundungan atau bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lainnya yang dianggap lemah, dengan tujuan menyakiti secara fisik, verbal, psikologis, atau sosial. Contohnya termasuk memukul, menghina, menyebarkan desas-desus, mengucilkan, atau melakukan intimidasi secara berulang. Perlindungan anak dari kekerasan di sekolah merupakan isu yang sangat mendesak untuk ditangani. Implementasi tingkat lapangan masih diperlukan. Dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kita tidak hanya melindungi anak, tetapi juga berinvestasi pada masa depan bangsa. Melalui kerjasama yang solid, setiap anak dapat belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang cerah. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan bekerja sama untuk menghapus kekerasan di lingkungan sekolah merupakan langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mewujudkan visi pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Legal standing. Pengertian perlindungan anak tercermin pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk tindakan untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap anak. Hal ini menjadikan perlindungan anak sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh semua pihak. Kewajiban perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sebagai landasan konstitusi, Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar hukum yang mengarah pada pembentukan berbagai peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak anak di Indonesia, termasuk dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus mengatur perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 76C mengatur larangan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. Sementara itu, Pasal 81 memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk hukuman penjara dan denda yang berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan menciptakan iklim aman bagi anak-anak di lingkungan
masyarakat, dan sekitar. Pasal 50 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban sekolah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang memungkinkan terjadi, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun tenaga pendidik. Sekolah diharap menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi anak untuk belajar tanpa rasa takut akan kekerasan. Langkah penyelesaian hukum terhadap anak yang melakukan perundungan. Penanganan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku perundungan atau bullying harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian hukum yang umumnya diterapkan. Yang pertama yaitu pencegahan dan penanganan di lingkungan pendidikan. Sekolah wajib melakukan pencegahan dan penanganan perundungan sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Langkah yang diatur meliputi edukasi, penguatan tata kelola, penyediaan sarana prasarana, pelaporan hingga pendampingan psikologis bagi pelaku dan korban. Selanjutnya yaitu nomor 2, penegakan hukum pidana. Perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seperti penganiayaan, Pasal 351 KUHP, pengeroyokan atau kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya. Proses hukum terhadap anak sebagai pelaku berbeda dengan orang dewasa karena harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau Undang-Undang SPPA. Selanjutnya nomor 3, diversi dan keadilan restoratif. Proses diversi adalah upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui permusyawaratan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing, kemasyarakatan, dan pihak terkait. Tujuan diversi adalah untuk menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Selanjutnya yang nomor 4, sanksi dan tindak lainnya. Jika diversi tidak mencapai proses hukum, dapat dilanjutkan ke pengadilan anak, di mana sanksi yang dijatuhkan mengutamakan pembinaan bukan pemidanaan berat. Sanksi dapat berupa pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau pengawasan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Selanjutnya yaitu korban perundungan dapat menuntut ganti rugi material atau imaterial kepada pelaku melalui gugatan perdata atau dasar perbuatan melawan hukum atau pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, penanganan hukum terhadap anak pelaku perundungan yang ada di Kabupaten Jepara tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif justice. Dengan demikian, setiap proses penanganan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik pelaku maupun korban. Juga sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, penegak hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Penanganan kasus perundungan melibatkan koordinasi sekolah, orang tua, aparat kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan edukasi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.